Dengar-dengar ada yang dibatalin nih. Kalau boleh tahu apa? Seminar. Itu kenapa tuh? Kalau kok bisa dibatalin padahal kan kita udah membentuk panitia itu terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin namaku Syafira Sabaya dari BEM FEBTD Departemen Kajian Strategi. Di sini saya ditemani dengan partner saya. Oke, nama saya Ahmad Iqbal Fahmi. Nah, jadi kali ini kita akan mengadakan podcast yang mengundang dari Departemen apa nih? Dalam negeri. Oke guys, untuk memperkenalkan narasumber yang ada hadir pada forum kali ini, mungkin bisa dikenalkan Mbak, mungkin bisa dikenalkan ya siapa namanya, dari mana? Halo, nama saya Imelda Dwi Agustina dari Dalam Negeri. Kalau saya Dita Narfadilah Arifianto. Mungkin kan dari Mbaknya sendiri kan menaungi Departemen Dalam Negeri. Nah, mungkin kami itu mempunyai sebuah pertanyaan yang mungkin ada sangkut pautnya untuk proses broker yang mungkin sampean jalankan saat ini dan besok kan itu. Mungkin pertanyaan pertama itu bagaimana sih cara menciptakan komunikasi SDM yang ada di internal sendiri? Maksudnya itu dalam lingkup dalam fakultas apa? Izin menjawab ya. Untuk dari Degri sendiri, Ya. kita itu akan mengadakan sebuah proker yang dimana itu namanya kayak harmonisasi kaderisasi. Nah, itu menyangkut semua anak SDM dari HIMA, BEM, HIMA-nya kan ada 3. HIMA akuntansi, manajemen, sama SI. Nah, itu dibuat kayak satu forum di grup. Nanti kita bahas kayak sharing session. Ada kayak nanti ada masukan, kritikan atau motivasi biar tidak mulai dari nol lagi gitu loh. Masih ada orang dalam, orang lama yang ada di itu biar tidak dimulai dari nol lagi. Itu kan dalam segi terbagi dalam Ormawa, Hima Aksa maupun Hima SI dan Hima Masa. Sedangkan bagaimana menjalin komunikasi terkait tentang SDM di lingkup, maksudnya itu dalam segi BPH maupun departemen-departemen yang ada di fakultas tersendiri. Soalnya kan rata orang itu kan nggak bisa nggak nyaman akan lingkungan tersebut. Nah, bagaimana kita itu bisa menjalin komunikasi secara baik gitu. Kalau itu sendiri mungkin kita bisa main-main kayak jalan-jalan bareng atau kumpul-kumpul, Sekedar nongkrong gitu ya? Iya, biar ada komunikasi lebih, cerita-cerita, biar saling dekat, biar nggak takut-takut gitu. Ngomongin kayak kemarin tuh saya kutip lagi terkait broker kan ada makrab nih. Oh iya, betul. Makrab sendiri itu gimana Mas? Progres dari makrab tersebut itu apakah bisa berjalan dengan lancar atau Ada hambatan ada gitu. hambatan gitu? Gimana? Kalau dari makrab itu sendiri dikatakan gagal juga enggak, dikatakan berhasil juga enggak. Kalau di rata-rata mungkin 10 dari 10 itu mungkin 7 ada gagalnya, ada kenapa enggaknya, ya kan? Yang pertama ya hambatannya. BEM-BEM-nya ini kan susah buat dikumpulin toh. Oke. Anak-anaknya ada yang izin atau ada yang itu. Terus yang kedua itu kurang komunikasi. Jadinya agak apa sih bahasanya kayak demlesi. Kau apa ya? Ya mungkin kalau menurut saya sih, soalnya kan dalam segi komunikasi sendiri, sosialisasi dalam BEM itu cenderung melewati sosialisme secara online, media online. Dalam artian itu kurang pendekatan akan Ya, secara betul. offline, maksudnya entah itu pendekatan secara emosional ataupun dan sebagainya gitu. Itu mungkin jauh lebih efektif atau sih. Jadi kalau boleh ditarik kesimpulan itu kurang erat gitu ya? Iya, kurang erat kekeluargaannya. Oke. Kalau boleh tahu makrabnya kemarin di mana ya? Makrabnya di daerah Malang. Batu. Oke.
Mungkin langsung saja lanjut ke pertanyaan kedua, biar juga bisa mempersingkat waktu lagi. Mungkin pertanyaan terkait upgrading, soalnya kan penting sekali nih. Cara meningkatkan dalam segi kualitas ini ya, dalam segi keseluruhan SDM yang dinaungi oleh Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital untuk bisa gimana ya, menjalankan keseluruhan progres itu jauh lebih baik, perkembangan dalam segi SDM, entah itu cara berorganisasi ataupun dan sebagainya. Nah, gitu. Nah, apa nih yang diterapkan dari Dagri tersebut terkait upgrading? Ini nanti kan dari Dagri sendiri kan ada evaluasi bulanan. Nah, yang dievaluasi bulanan itu sendiri nanti yang itu upgrading terus apa aja tadi? Entah itu keorganisasian. Iya, itu semua akan dibahas di evaluasi bulanan tersebut. Entah itu tentang programnya sendiri atau tentang anak-anaknya yang kadang kurang aktif. Kalau buat anak-anaknya, kalau problemnya lebih kompleks, itu akan ditanyai secara empat mata, jadi secara tertutup. Kalau yang lainnya mungkin semua dari departemen dikumpulkan jadi satu di satu tempat. Nanti setiap departemen akan menjelaskan proker-prokernya sudah jalan atau yang belum, baik yang berhasil atau tidak, itu akan dievaluasi sehingga nanti dari Dagri itu bisa ngasih masukan, kritikan atau motivasi atau saran, itu semua bisa dilakukan. Dari departemen lain pun bisa silakan untuk ngasih masukan itu sendiri. Itu waktunya sebulan sekali atau Sebulan berapa sekali. Oh. Bulan terakhir. Oh, di akhir bulan gitu ya? Iya. Jadi ada dua, antar departemen Sama individu. Oh, iya. Oh itu. Saya ini pertanyaan lanjut lagi lah, ada kesinambungan terkait. Saya itu pernah dengar nih rumor, misalnya LKMTM sendiri kan, itu Iya. rumor itu mau dipegang universitas. Nah, saya dengar rumornya itu ada beberapa faktor. Yang pertama terkait budget, kan gitu. Soalnya kan ngambil dari materi yang mempunyai sertifikat dikti. Terus jikalaupun peserta dari fakultas tersendiri, jikalaupun fakultas itu mengatakan LKMTM sendiri, itu SDM yang mengikuti atau peserta itu tidak menutup target itu. Apakah mungkin LKMTM itu kurang menarik ataupun gimana? Untuk di BMU sendiri kan itu kan ada tindakan lanjut lagi terkait bukan peranannya bukan lagi ke TM, melainkan kan ada kayak TL. Nah, gimana itu? Kalau mungkin dari yang saya dengar ya, untuk yang LKMTM ini buat yang di fakultas ya, itu mungkin biayanya itu kan mahal. Terus acaranya biasanya juga dilakukan di kampus. Di luar juga. Ada, tapi kan dananya lebih mahal. Jadi kebanyakan orang itu keberatan buat bayar. Nah, jadi ya gitu, pesertanya jadi dikit, tidak menutup. Nah, Tadi. dalam segi pembayaran kan bisa saja nih, semisal kita bisa meminimalisir dana kayak apa ya, ATM peserta itu bisa turun jikalau target itu bisa melampaui batas. Nah, mungkin banyak sih yang bilang bahwasanya mahasiswa sekarang itu nggak suka aran organisasi. Apakah ada doktrinan dari luar? Mending kalian nih jadi mahasiswa kupu-kupu aja dan sebagainya kan gitu. Kok nggak sifatnya gak kayak kenapa sih kalian kok harus ikut organisasi, mending kalian ikut MSIP dan lain sebagainya. Itu kan lebih produktif gitu. Sedangkan kalau kita masuk dalam keorganisasian, kita jauh lebih Berkembang. kan gitu. Mungkin dalam segi bisa apa ya, ditingkatkan lagi lah. Dalam segi LKMTM-nya itu bagaimana kaderisasinya untuk mencari generasi target gitu.
strategi untuk mencari segmen lebih banyak? Mungkin salah satunya juga biayanya itu diturunkan. Terus kayak pembicara atau topik yang dibicarakan itu masih kayak zaman sekarang Gen Z lah itu. Terus sama di tempat yang emang bener-bener nyaman. Meskipun dananya dikit lah ya. Tapi tempatnya kalau nyaman kan mungkin anak-anak yang lain kan juga enak. Jadi banyak pesertanya, mungkin seperti itu kalau untuk saya sendiri. Mungkin bisa disanggah Mbak Zafira? Sanggah. Atau mungkin Lanjut ke pertanyaan lain aja ya. oke, silakan. Oke, baik, dari yang proker kemarin nih, dengar-dengar ada yang dibatalin nih. Kalau boleh tahu apa? Seminar. Nah, itu kenapa tuh? Kalau kok bisa dibatalin padahal kan kita udah membentuk panitia itu, terus gimana? Faktor apa nih? Faktor apa yang menyebabkan seminar itu dibatalin? Karena itu apa kekurangan dana dan penutupan buat prokernya itu dari Akamawa itu sudah tutup di tanggal itu. Kalau faktor lain mungkin lain dari keuangan apa? Kalau dari faktor yang lain sih mungkin nggak ada ya, cuma keuangan itu. Oh iya. Iya. Soalnya kan pengajuan proposal kan tanggal 19. Nah, dari pihak kampus sendiri itu tanggal 20. Jadi sudah tidak mau menerima. Jadi dibatalkan. Padahal itu udah berapa persen? Sudah 70 kayak. 70%, 30 masih awal-awal. Oh, jadi nggak terlalu Masih kerasa belum ya terlalu, kalau iya, misal masih belum dibatalin terasa. gitu. Itu tabrakan nggak sama acara yang di Unesa sendiri? Soalnya pandangan saya itu kemarin ada tabrakan. Iya. Acara apa? Itu? Harla atau apa itu? Harla kayaknya. Harla kayaknya. Memang itu Oh, sih yang penyebab utama. sih. Nusa Award nggak? Iya, Iya, sama Nusa Award itu. Nusa Award, iya. Yang Desember itu. Oke. Terutama. Padahal seminarnya udah bikin tema ya. Apa siap temanya? Semuanya. Temanya Kromen. Mungkin lupa ya. Mungkin udah lali Iya, udah biarin. Udah pusing lah. Pokoknya masih banyak. Iya, betul. Mungkin sekian dulu dari podcast pada pagi hari ini, dan mungkin next time kita ada lanjutan terkait membahas podcast entah dari departemen Yang lain. yang lain, aircraft kalau nggak salah. Iya. Kayaknya seru banget nih. Oke, nantikan saja konten terbaru untuk besok. Ya mungkin sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.